Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Chevrolet Captiva tahun pembuatan 2011. Ini Captiva diesel. Jadi keluhan mobil ini karena ketika dinyalakan AC ya, untuk AC-nya bermasalah. Dinyalakan AC hanya angin-angin saja yang keluar, dinginnya sama sekali nggak ada. Nah, jadi untuk kasus seperti ini kata pemilik mobilnya, satu hari yang lalu ini tiba-tiba dipakai buat jalan, terus tiba-tiba dinginnya hilang seperti itu. Nah, datang ke bengkel kami, kita cek, ternyata yang bermasalah adalah kompresornya ngelos atau jebol. Sini ya, ini Captiva tahun 2011. Permasalahannya di kompresor jebol. Nah, kita udah bongkar dari bagian depan, bumper kita udah bongkar, kompresor udah kita turunin, kondensor udah kita turunin juga, udah kita lepas dari dudukan radiator. Nah, jadi ini radiatornya baru, ini belum lama diganti, katanya pemiliknya sebelum ada 1 bulan mungkin. Ini radiatornya baru, kondensornya berada di depan radiator. Nah, kita udah lepas seperti ini. Nah, untuk kondisi kompresornya ngelos karena setelah kita cek ternyata olinya sama sekali nggak ada. Nah, ini mungkin perawatan tadinya nggak diperhatikan ya, masih dingin untuk AC-nya, dan mungkin si pemilik mobil sebelumnya tidak memperhatikan kondisi oli kompresor. Jadi kalau AC-nya masih dingin dipakai terus seperti itu. Nah, jadi ngelosnya seperti ini. Ini kompresor masih bisa berputar. Jadi walaupun dinyalakan AC, as kompresornya berputar. Nah, tadi dicek dari atas, dinyalain AC, asnya berputar seperti ini. Untuk tekanan low press dan high pressnya sama sekali tidak ada pergerakan. Jadi mentok 150 dan 100, tidak ada pergerakan. Nah, ketika kita putar kompresor seperti ini, harusnya ketika centerpiece berputar, piston akan ikut gerak maju mundur. Tetapi di situ piston sama sekali tidak gerak. Jadi di sini as sama pistonnya itu udah ngelos. Sini ngelos. Pistonnya sama sekali tidak gerak, gancet. Nah, untuk kondisi filter di kondensor seperti ini hitam. Dan kita lihat kondisi kondensornya ternyata banyak banget gram-gram yang berada di jaringan AC. Nah, untuk gram-gram tersebut itu wajib kita keluarkan. Jangan sampai di dalam jaringan AC itu masih ada gram-gram ataupun sisa-sisa oli hitam, gram-gram goresan dari piston dan boringnya. Ini sangat-sangat parah, ini udah gancet, sama sekali nggak ada olinya. Ditinting juga nggak keluar oli kompresor karena saking keringnya. Nah, untuk selang-selangnya seperti ini, dari selang setengah, selang 58, selang 58T. Ini lagi proses pembersihan karena gramnya banyak banget masuk ke evaporator. Nah, jadi untuk evaporatornya coba kita naik ya, ini karena mobilnya lumayan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini karena mobilnya tinggi jadi kita naik. Nah, untuk pelepasan ekspansi ini berada di tengah, di sini. Di tengah, di belakang mesin ekspansinya. Terus di bawahnya ada heater atau pemanas ruangan. Jadi heaternya itu dari bypass radiator. Lalu T-nya yang evaporator belakang ini di bagian bawah tengah. Itu kelihatan enggak? Udah tak sumpel pakai tisu. Oke, jadi untuk mobil Captiva diesel ini nanti akan kita ganti kompresor baru original sama kondensornya juga baru. Nah, jadi nanti kompresor baru, terus kondensor baru, jaringannya kita flashing. Nanti setelah kita ganti, nanti kita akan kasih videonya atau kasihkan hasil dari penggantian kondensor sama evaporator, hasil suhunya berapa ya. Oke. Kondensornya sama kompresornya di sini kita ganti ya. Kompresor original ini sama persis tuh. Originalnya Captiva diesel. Terus sama kondensornya juga kita ganti seperti ini. Di kondensornya juga kita ganti. Nanti untuk kompresornya seperti ini.
langsung PNP ya, karena beli kompresor ini langsung dengan puli. Oke, langsung kita pemasangan ke unit mobilnya langsung. Ya, ini udah di vakum dan diisi oleh kompresor, dan tahap terakhir yaitu pengisian freon. Nah, jadi mobil ini udah diisi freon, udah kita starter juga, mobilnya udah kita hidupkan sekitar 1 menit yang lalu. Coba kita masuk ke dalam, hasil dinginnya berapa. Oke. Hasil dinginnya setelah kita tes 1 menit yang lalu sudah 6,5. Ini ya yang tengah. 6,2. Ini mungkin bisa turun lagi nanti sampai 5 ya. 6,2. Tuh. Ini udah dinginnya udah lumayan nusuk, ini udah 6,0. Kita menggunakan settingan temperatur low. Di sini suhu luar 32 derajat. Sudah memasuki 5,7 derajat. Bentar, blur ya. 5,5. Ini belum otomatis. Nanti kalau sudah otomatis berarti kompresor aman. Oke, ini udah otomatis. 5,2 RPM udah turun. Terus RPM naik lagi nih. Berarti kompresor aktif lagi. Oke, jadi untuk pemasangan dan penggantian kompresor beserta kondensor mobil Captiva diesel tahun 2011 ini berhasil. Kemarin kita juga udah pembersihan jaringan seperti pipa-pipa, selang kita kemarin udah turunin, kita flashing di bawah karena banyak banget gram-gram warna silver, warna silvernya betul, karena itu gram-gram dari kompresor dan piston buringnya itu yang udah kena. Oke, jadi untuk pemasangannya oke, tinggal nanti pemasangan bumper. Nih, pemasangan bumper. Setelah pemasangan bumper, oke, aman. Oke, jadi untuk Captiva diesel ini ya, kemarin kita juga udah pernah membawakan video pembongkaran evaporator, tata caranya atau gambaran ketika Captiva diesel dibongkar evaporator. Tapi untuk evaporator Captiva ini masih aman, belum ada kebocoran. Ya, untuk pengecekan filter kabin AC itu di sebelah kiri di belakang laci. Nah, ini Mas Fadil lagi melepas laci ya. Nah, untuk lokasi filter Captiva diesel di sini. Oke, jadi untuk perawatan pribadi jenengan mungkin di rumah tinggal buka laci. Di sini ada baut-bautnya tadi ya, Mas. Di sini ada baut 1 2 3 4 5 6. Lalu setelah udah dibuka bautnya, lacinya tinggal ditarik. Nah, terus ininya filter coba dicek. Wow, filternya sangat kotor. Tuh. Coba nanti kita akan semprot filter.
Ya, dibersihkan dulu aja tuh, kotor banget. Karena kita stoknya lagi kosong, originalnya kosong. Kita semprot saja filternya dan otomatis ketika filter kita lepas seperti ini atau kita nanti bersihkan, untuk semburan anginnya akan lebih kencang. Sini. Nah, ini semburan anginnya lebih kencang daripada tadi sebelum kita lepas filter. Karena filternya kotor jadi anginnya kecil. Ini 215, nanti kalau udah kompresor mutus nanti jarumnya turun. Yang low pressnya 25 sini. Low pressnya 25, high pressnya 200 sampai 215. Nanti kalau tekanan naik 250, terus extra fan-nya kan di sini ada 2. Nanti akan berubah menjadi percepatan high speed. Kalau tekanan tingginya sudah mencapai 250, kurang lebih sekian. Jadi nanti kalau udah tekanan tinggi 250, kipasnya akan berubah menjadi high speed. Kayak jadi untuk pemasangan kompresor dan perakitannya mobil Captiva diesel alhamdulillah berhasil. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.